Baik, rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para rekan semua. Pada kesempatan siang hari ini kita akan mengadakan update penanganan terkait dengan perkara DPPO yang terjadi di Batanghari. Silakan nanti rekan-rekan melibat dan apabila hal itu sampaikan segera sampaikan dan langsung akan sampaikan langsung oleh Bapak Kapolres. Untuk waktu tersebut. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Pak Poki dari DPR RI, Dapil Jambi, yang saya hormati Pak Wakapolda, saya hormati Pak Bupati Batanghari, Kabid Humas dan Direskrimum yang turut membersamai saya pada sore ini. Jenis kelamin perempuan usia lebih kurang 8 bulan yang terjadi di TKP Jalan Desa Malpari, Kecamatan Muara Budian, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Diduga lokusnya terjadi tempat tersebut dan tempusnya pada hari Selasa tanggal 7 Juni 2026 sekitar pukul 16.00. Polda Jambi telah memeriksa 8 orang saksi sampai sejauh ini, dan kasus ini akan dilaksanakan penyidikan diambil alih oleh Subdit PPA di Ditreskrimum Polda Jambi ya terhadap kasus ini, di mana persangkaannya adalah tentang kejahatan perlindungan anak atau Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. Adapun peristiwa ini diawali dari peristiwa yang biasa sebenarnya dalam keluarga, suami istri komunikasi yang kurang baik, gitu kira-kira. Dan kami menerima informasi bahwa konflik rumah tangga tadi itu telah terjadi dugaan penyerahan anak oleh ayah daripada si anak inisial G tadi, ya, kepada seseorang wanita dengan penerimaan uang 20 juta rupiah, ya. Dan dalam proses penanganannya kami melibatkan dari teman-teman dari unit UPTD PPA Kabupaten Jambi. Kami dibantu ya, karena peristiwa ini bukan kali pertama terjadi di Jambi yang mirip-mirip seperti ini. Dan tentunya Polri harus mengedepankan negosiasi juga selain daripada nanti penegakan hukum sebagai upaya ultimum remedium. Ya, memang dalam prakteknya sempat terjadi diskusi yang agak meninggi, namun syukur alhamdulillah yang terpenting adalah korban dapat diselamatkan, ya, karena dia adalah seorang anak. Dan pada sore hari ini kami Polda Jambi akan memfasilitasi di mana anak G tadi akan diserahkan kepada ibunya, ya, inisial P, dengan disaksikan oleh Pak Rocky, Pak Bupati, dan juga teman-teman akan menyaksikan hal tersebut. Dan kami akan menyelesaikan penyidikannya sore ini. Tadi Pak Direskrimum mengatakan kepada saya akan dilakukan gelar untuk menentukan tersangka. Jadi rekan-rekan, hal tersebut yang dapat saya sampaikan. Nanti kita bisa, jika ada pertanyaan, dapat diajukan kepada kami. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Pak Tommy. Mungkin ada yang mau disampaikan? Silakan Pak. Oke, sorry Pak. Maaf Pak. Terima kasih Pak Kapolda yang saya hormati beserta jajaran Pak Kapolda dan juga Kapolres Batanghari beserta jajaran rekan-rekan media, Pak Bupati yang saya hormati. Saya apresiasi setinggi-tingginya terhadap Polda Jambi dan Kapolres Batanghari yang dengan sangat cepat dan sigap menangani kasus ini. Saya mendapatkan arahan dan perintah langsung dari Ibu Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo yang memang concern terhadap TPPO untuk mendampingi korban dan juga Polda Jambi supaya terjadi penyerahan anak pada hari ini, dan juga meminta
supaya kasus ini betul-betul diusut dan juga ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tadi saya juga sempat berkomunikasi dengan Komisi 3, Ketua Komisi 3 Pak Habibur Rahman. Beliau juga mengapresiasi Polda Jambi atas langkah cepat dan juga sigapnya dalam penanganan kasus ini. Itu saja mungkin dari saya, dan juga terakhir mungkin saya mengapresiasi pihak advokat yang sudah berhari-hari mengadvokasi dan juga memberikan bantuan hukum kepada ibu korban dan juga dalam pelaksananya kasus ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Jambi, Pak Kapolda, Pak Wakar, seluruh kesempatan hari dan semua kawan-kawan media yang di kesempatan hari ini. Yang pertama, kami menyampaikan permohonan maaf apabila penanganan ini tidak secepat yang diinginkan oleh publik. Bahwa ada interaksi yang kita yakini diawali dengan niat baik, bahwa orang tua yang pengen menghabisi anak karena belum dapat keturunan. Tapi menjadi tugas kami bagaimana mengedukasi orang yang pengen menghabisi anak dengan jalur yang legal, tidak dengan jalur yang salah. Kemudian juga kami dalam bunyi PPA, terima kasih Pak Kapolda, Pak Kapolres Batang sejajaran, sinergi ini akan terus kita jalin. Kami akan terus memantau hak anak ini, baik saat ini maupun setelah penyerahan kepada ibu kandungnya nanti, bagaimana hak anak itu terpenuhi. Nah, nanti kita tahu bersama bahwa seorang anak mempunyai hak yang wajib dijalankan oleh orang tua sebagai pemegang amanat, dan negara harus hadir dalam rangka memenuhi hak tersebut. Ada hal besar yang memanti kami dari kejadian hari ini, bahwa begitu besar nama Allah dengan hadiah anak turun ke bumi. Bagaimana kehadiran ini tidak disia-siakan, bagaimana anak ini menjadi anak yang bisa dibanggakan oleh orang tuanya itu. Terima kasih, Pak Kapolda. Bahwa bayi tersebut ataupun anak korban tersebut dibawa kembali oleh pihak daripada diduga suku anak dalam. Jadi dalam hal ini pada saat itu untuk perawatannya ibu ataupun yang dari pihak suku anak dalam ingin mengurus secara langsung, dikarenakan kekhawatiran bahwa anak tersebut tidak diurus dengan baik oleh pihak UPTD. Dan pada pelaksanaannya juga setelah kita sampaikan kepada pihak daripada ibu tersebut bersedia untuk menyerahkan kembali dengan pihak UPTD dan turut serta ikut merawat anak tersebut. Begini itu. Terima kasih. Yang pertama tadi saya sampaikan bahwa niat baik, pengen merawat anak, pengen dapat anak, ini dilakukan terlalu bersemangat sehingga meragukan dari PPA rumah aman yang kita pastikan bahwa anak ini akan terawat dengan baik. Jadi si yang meniat adopsi ini meragukan itu, dan ibu kandungnya juga meragukan itu, sehingga ini yang perlu dimediasi, perlu diedukasi kepada sanak saudara kita yang dari suku anak dalam dan kepada ibu kandung sebagai korban. Dan terima kasih apresiasi kami kepada penunggu Julitai yang turut membantu proses ini, yang kepada ibu korban bersama kuasa hukumnya yang cukup memahami bagaimana hal ini bisa kita selesaikan dengan baik secara humanis. Terima kasih. Untuk penyidikan kita, ya, motivasi awal, ketidakharmonisan, apakah ini menjadi faktor utama, ya. Lalu mengenai uang tadi kami sudah dapat keterangan, ya. Jadi ini nanti akan menjadi keterangan itu satu alat bukti, gitu. Tentunya harus didukung dengan alat bukti yang lainnya, gitu, Bang Arif, ya. Okay. Sedikit jaga tambahnya dalam nanti ke Pak Kapolres. Rocky senyum Pak Rocky. Pak Rocky senyum Pak Rocky. Oke ya, makasih ya. Bapak. Apa?
Bang, alasannya bang jual itu bang. Bang, kita bang. Itu ya bang. Bang, tanggapannya bang. Apa terima uang 20 juta bang ya? Iya bang ya? Itu ya bang. Aduh bang. Bang tadi ngapa jualannya bang? Itu kan 20 juta itu dalam rangka apa bang?